Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Ya, baiklah. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Rismayanti SPD CGP Angkatan 8 Kabupaten Kupang dari SMA Negeri 2 Fatuleu Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching teknik supervisi akademik memakai alur Tirta. Nah, di kesempatan yang luar biasa ini saya akan melakukan coaching bersama rekan guru saya yang luar biasa. Mohon silakan memperkenalkan diri Bapak Guru, Ya. silakan. Nama saya Adalbertus F. Nonub, SPD, biasa dipanggil Padel. Cukup. Bapak mengajar apa? Mengajarnya bahasa Indonesia dan ditambah lagi ada muatan lokal. Oh, mata lokal. Jadi mengampu. Iya, ada 2 mata pelajaran. Karena mulok ini menjadi tanggung jawab wali kelas, kebetulan kita wali kelas, jadi selain daripada bahasa Indonesia yang merupakan basic kita mengajar juga dengan muatan lokal, yaitu pertanian di sekolah kita. Baik, luar biasa sekali ya. Tujuan utama dari coaching ini sebenarnya saya ingin nantinya Pak Del sendiri akan bisa jadi dalam kegiatan pembelajarannya nanti akan mengalami semacam kendala-kendala atau masalah yang nantinya pun Pak Del sendiri yang akan menemukan solusi itu, seperti itu. Kalau boleh tahu kira-kira nanti materinya apa yang akan diajarkan? Kita sedang materi di kelas 10 itu tentang teks laporan hasil observasi. Ya. Jadi dalam mempelajari teks hasil observasi itu ada menyimak, kita menyimak teks laporan hasil observasi, kita membaca, menulis, kemudian ada mempresentasikan teks hasil observasi itu. Terakhir kita sampai sementara untuk anak-anak sedang bersama-sama melakukan observasi untuk bisa menulis teks. Baik, luar biasa sekali. Baik. Dan ini tadi yang disebutkan itu sudah masuk di langkah-langkah pembelajarannya nanti Kak di RPT? Iya, itu kita sudah, karena memang kelas 10 ini kurikulum merdeka, jadi kita sudah mencoba untuk menerapkan apa itu kurikulum merdeka. Baik, luar biasa sekali Pak Del. Selanjutnya di kegiatan pembelajaran Pak Del nanti itu ada media tidak yang dipergunakan nantinya? Baik, untuk media memang pada umumnya ada beberapa hal yang kita tambahkan, misalnya penggunaan alat-alat teknologi, tentunya itu kita upayakan untuk selalu, meskipun ada beberapa materi yang tidak kita pakai, pertama karena alasan teknis, misalnya kalau ada padam listrik atau kebetulan kita alatnya tidak terlalu banyak, jadi kalau misalnya di laboratorium komputer sudah ada guru lain yang memanfaatkan, kita harus antri. Jadi misalnya dalam minggu ini ada guru yang sudah memanfaatkan lab komputer, maka kita tentu mengajar seperti biasa dengan tidak masuk ke lab, kita langsung action di kelas. Baik, luar biasa sekali. Lanjut ya Pak Del ya. Kira-kira nanti di saat pelaksanaan pembelajaran yang Pak Del nanti akan lakukan di kelas itu, kira-kira menurut Pak Del masalah apa nanti yang akan timbul? Bisa diprediksi mungkin nanti kendala-kendala atau masalahnya? Silakan Pak. Memang meskipun nantinya dalam observasi, tapi sudah hampir 3 atau 4 bulan ini kita berjalan, ada kendala yang kita temukan sendiri. Kita tahu bahwa pembelajaran di level SMA, kalau di kurikulum yang baru itu, kalau tidak salah fase E. Nah, peserta didik pada fase ini harusnya sudah ada pada levelnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia, terkhusus dalam materi teks laporan hasil observasi, dia level pembelajarannya itu sudah level bagaimana dia bisa menyimak, bagaimana dia bisa melakukan observasi dengan baik, bagaimana dia bisa menuliskan hasil observasi itu. Nah, pada saat kita awal tahun ajaran baru kita melakukan ya asesmen untuk mencari tahu, walaupun asesmen yang saya lakukan itu apa adanya, kita melakukan tes membaca dengan
teknik yang diterapkan oleh salah seorang ahli, saya lupa namanya, tapi saya ambil teorinya lalu saya pakai untuk mengukur kemampuan membaca. Nah, pada saat melakukan asesmen itu, ternyata yang saya dapat, kemampuan membaca anak-anak saya di kelas 10 itu, boleh saya katakan masih di bawah rata-rata. Yang harusnya untuk kecepatan membaca saja, 200 kata dalam 1 menit itu tidak tercapai. Paling tinggi itu 150 kata dalam 1 menit. Nah, ini tentu menjadi sebuah kendala yang mana menuntut kita sebagai guru bahasa Indonesia harus bisa lebih kreatif untuk meningkatkan literasi atau kemampuan membaca. Nah, itulah kesulitan, dan kebetulan kemarin kita akses rapor mutu, rapor dari hasil asesmen nasional kemarin. Hal yang paling mengalami penurunan itu tentang literasi. Mengalami penurunan 40%, yang tahun lalunya agak di atas, tahun ini setelah diambil sampel melalui asesmen ternyata hasilnya menurun. Nah, ini tanggung jawab kami sebagai guru bahasa Indonesia, dan diharapkan semua elemen di sekolah ini kita bisa tetap bersama untuk bisa mengatasi literasi ini. Baik, silakan mungkin. Baik. Sekarang kira-kira nih dari masalah yang tadi itu, apa rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi masalah itu? Nah, baik Ibu Risma, terima kasih. Untuk kita bicara soal kebiasaan membaca atau literasi, tentu kita kembali ke kultur atau budaya yang ada. Seorang anak kalau dari kecil, mungkin kalau dia sudah rajin bergaul dengan buku, tentu tidak sulit lagi kita mengajaknya untuk membaca pemahamannya. Nah, ini menjadi kendala karena baru kita tegaskan untuk dia membaca saat dia sudah berada di bangku SMA atau di fase I tadi, itu merupakan sesuatu yang bagi saya tidak mudah. Secara intern antara saya dan anak-anak saya, khususnya di kelas yang kebetulan saya wali kelas, kita ada perjanjian khusus untuk membaca setiap malam. Nah, sumber bacaan itu saya minta, kebetulan mereka sama satu, ya mohon maaf, itu semuanya agama Kristen, jadi saya mewajibkan mereka untuk setiap malam selalu membaca Alkitab. Nah, kewajiban membaca ini tentu tidak terukur atau tidak bisa diawasi dengan baik. Dan ada satu perjanjian lagi, untuk menyimaknya saya suruh mereka hari Minggu itu harus ke gereja untuk bisa mendengar apa yang disampaikan khotbah-khotbahnya. Walaupun itu sudah dilakukan, tapi kita tidak bisa mengukur sejauh mana mereka melakukan baca dan tulis. Nah, dalam perjalanan, setelah kita 1, 2, 3 pertemuan, kalau saya fokus pada materinya, saya lanjut terus, saya sebagai pribadi meragukan, jangan sampai kita hanya mengejar materi, sedangkan kemampuan berliterasinya itu masih sangat minim. Untuk itu, Ibu Risma, kami punya salah satu, kita mau melakukan sebuah proyek sederhana, yang mana saya pelajari dari PMM. Di situ untuk meningkatkan literasi anak-anak di sekolah, saya mencoba bersama mereka menciptakan lingkungan yang kaya teks literasi. Baik, Pak Guru, kira-kira kapan ini dilaksanakan rencana aksinya? Untuk sementara memang sudah berjalan, Risma, Baik, ya. dan kita sudah sampai pada tahap mungkin besok ada sudah ada 3 yang saya selesaikan. Saya kasih contoh cara kerjanya, kemudian secara mandiri di situ kita minta mereka untuk bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan. Jadi proyek itu di situ ada penilaian kemandirian, bagaimana dia bisa melakukannya dengan mandiri. Menurut Bapak nih, kira-kira Pak butuh dukungan dari siapa saja untuk ini? Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang Pak butuhin untuk memaksimalkan ini rencana aksinya Pak Guru nih. Baik, terima kasih Bu Risma. Memang kalau kita berusaha untuk kerja sendiri, terkadang ada di sini saya minta yang pertama tentu kita dengan rekan guru. Nah, kesempatan ini saya juga berterima kasih untuk Ibu Risma yang kebetulan atau sedang dalam proses mengikuti program guru penggerak ini, bisa melihat dan menjadikan saya sebagai sampel observasi. Tentu ini saya senang bisa berbagi juga bahwa selama ini saya buat tidak terkesan bahwa saya hanya mengada-ada untuk sesuatu, tapi ya pada kesempatan ini juga saya berterima kasih karena itu. Dan pada prinsipnya saya minta dukungan dari teman-teman semua, rekan-rekan guru, terutama
kepada kepala sekolah, mungkin ada kebijakan sehingga literasi ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya guru bahasa Indonesia. Ini tentu bisa meningkatkan sehingga mungkin berpengaruh sampai ke tadi rapor pendidikan yang kita akses itu bisa meningkat berkat dengan kerjasama kita semua. Terima kasih, Bu. Iya, luar biasa sekali. Terus terakhir nih Pak, untuk terakhir ini, bagaimana nanti Pak mempertanggungjawabkan ini rencana ini? Apa yang menjadi tolak ukurnya kira-kira keberhasilan dari rencana Bapak ini? Baik, Bu Risma. Iya. Untuk membuat teks kayak membuat lingkungan kayak teks, tentu kita belum bisa mengukur secara skor di atas kertas bagaimana mereka mampu untuk membaca dengan teks yang nanti saya buat. Iya. Nah, hasil yang kita dapatkan minimal dia mencintai yang namanya bahan bacaan sebagai pemantik. Jadi hasilnya itu tentu kita harapkan semoga bisa lebih bagus, dan ini kalau dilihat bagus, teman-teman di lingkungan kita di sekolah lain bisa, bukan di sekolah lain, di kelas lain bisa mengikuti apa yang sudah kami buat. Karena kira-kira begitu, Bu Risma, masih ada lagi? Baik, luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah sangat tergambar nanti seperti apa pelaksanaan rencana-rencana, kemudian tindak lanjut dari semisal masalah yang Pak Del tadi hadapi di kelas itu sudah tertata sekali, nanti rencana aksinya seperti apa. Oke, baik Pak Guru, terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan Pak Del, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima Sampai kasih jumpa, banyak. sukses selalu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Ini pegang kamera. Pegang belum. Sudah, hari-hari omong. Tekan itu bisa pause, tapi coba mau stop. Sudah, kalau sudah begini, dia hasil ini kan dia sama menyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu Risma. Ya, terima kasih. Baik, saya Rismayanti SPD, guru biologi dari SMA Negeri 2 Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kupang. Di video kali ini, saya akan melakukan coaching pasca observasi kelas, dan saat ini saya sudah bersama dengan rekan sejawat saya, ada Pak Adelbertus, silakan. Ya, nama lengkap saya Adelbertus F. Nunu SPD, biasa dipanggil Padel. Terima kasih. Sama-sama. Dan di tengah-tengah kita juga telah dibersamai oleh pengajar praktik saya. Silakan Ibu. Edmi Susanti Jutalo, pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Kupang. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya juga. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, sekarang saya akan melakukan coaching pasca observasi. Baik, Bapak Guru, bisa tolong dijelaskan atau diceritakan kembali refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi di kelas. Baik, terima kasih. Terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi di kelas 10B, pada prinsipnya bahwa masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. Baik itu saya sebagai guru maupun peserta didik saya. Dan hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa sebagai guru kita harus mempersiapkan diri lebih baik sehingga pada saat masuknya itu bisa menyampaikan materinya dengan baik. Misalnya kita datang tepat waktu, itu akan lebih baik karena pagi-pagi anak-anak akan lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran. Dan untuk anak-anak
Ya, kekurangan-kekurangan yang ada seperti belum sanggup mengerjakan tugas sendiri, itu sudah kita temukan masalahnya, nanti akan kita usahakan untuk perbaiki di pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Lebih lanjut, saya ingin mengetahui apa yang Pak Del rasakan setelah melaksanakan pembelajaran yang tadi. Ya, untuk perasaan yang saya alami, tentunya saya senang karena apa yang saya sampaikan kepada anak-anak bisa diikuti dan dilaksanakan. Meskipun dari situ tidak semuanya melaksanakan apa yang ditugaskan, karena sejak dari minggu lalu kita sudah tugaskan untuk menuliskan kerangka untuk melakukan observasi. Ada lembaran yang sudah saya bagikan dengan pertanyaan penuntun di dalamnya. Saya tugaskan kepada mereka dibagi dalam kelompok untuk menentukan hal apa yang mau diobservasi. Nah, dari 5 kelompok ada 3 yang sudah, namun ada 2 yang belum. Jadi memang rasa senang karena ada yang melakukannya, dan juga sedikit agak kesal karena masih ada kelompok yang belum sama sekali melakukan pekerjaan tersebut. Baik, lebih lanjut, dalam pembelajaran tadi, hambatan atau kendala-kendala apa yang akhirnya Pak Del temui tadi pada saat pembelajaran? Ya, terima kasih Bu Risma. Materi kita di kelas B itu sedang tentang melakukan observasi dan menuliskan hasil observasi itu dalam bentuk teks. Nah, untuk membuat teks itu kita kasih pertanyaan penuntun, adik Simba apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Dan ada 2 kelompok yang sudah melaksanakannya. Ada 3, mohon maaf, ada 3, 2 yang belum. Dan kesulitannya itu kenapa mereka tidak bisa kerja, karena ternyata pada saat saya melakukan pembagian kelompok itu tidak saya perhatikan lokasi rumah mereka itu ternyata berjauhan, sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan kerja kelompok. Nah, setelah kita ada di kelas tadi, kita melakukan observasi di luar ruangan. Saya memberikan contoh bagaimana mereka mengobservasi dengan memanfaatkan alat teknologi HP Android mereka untuk bisa merekam apa yang mereka observasi, sehingga teksnya itu tidak sebatas pada dituliskan tapi langsung divideokan sehingga menjadi bukti nanti akan dipresentasikan. Jadi kesulitannya itu, untuk pembagian kelompok saya harus lebih memperhatikan untuk membaginya lebih efektif. Luar biasa sekali, Ya. Pak Guru. Berikutnya, apakah dalam pembelajaran tadi, Pak Del itu sudah merasa puas atau berhasil di dalam pembelajaran tadi dengan tekniknya yang Pak Del pakai tadi, dengan strateginya? Ya, puas dan tidaknya kalau dibanding antara 5 kelompok, ada 3 kelompok, berarti perbandingannya bisa dikatakan 60-40%. Betul. 3 kelompok itu sudah berhasil mengerjakannya, maka saya lebih fokus pada yang sudah mengerjakan, sehingga kita langsung action. Tadi saya bawa ke luar ruangan, kita lakukan perekaman video di pohon mangga dan ada pohon pisang, kemudian ada 1 kelompok yang tentang pohon jambu mente. Nah, di lingkungan sekolah ini tidak ada pohon jambu mente, jadi terpaksa saya bawa mereka memberikan contoh untuk 2 kelompok itu sampai pada mengedit video, dan ternyata anak-anak itu untuk hal edit video mereka sudah menguasai itu. Di HP mereka tanpa saya perintahkan sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit video. Dan saya harapkan semoga minggu depan 2 kelompok tadi juga sudah berjanji untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Itu dia mungkin kesulitan. Baik, lebih lanjut, ini yang terakhir Pak Guru. Ya. Bagaimana nanti kira-kira Pak Guru dalam rencana tindak lanjutnya, mungkin dari hambatan tadi, bagaimana nanti ditindaklanjuti? Untuk tindak lanjutan itu tadi pada kelompok, pembagian kelompok.
Nah, ini waktu saya membaginya itu, saya tidak terlibat langsung untuk membagi mereka, tapi saya sedikit memberikan mereka ruang bahwa silahkan kalian pilih teman kalian. Oh iya. Nah, yang terjadi justru dua kelompok yang bermasalah ini ternyata datang dari anak-anak yang rumahnya berjauhan. Nah, berjauhan lokasi. Pemetaan Ya, begitu. pemetaannya harus kita lihat secara geografis. Ya. Karena ketika kita memberikan mereka kebebasan, mereka memilih berdasarkan kedekatan tanpa memperhatikan jarak rumah Jaraknya, mereka. oh. Dan ini menyulitkan mereka untuk segera harus bekerja kelompok. Itu tentu membutuhkan waktu dan ya tidak mudah. Ya. Nah, ke depan saya harus lebih mendetail memperhatikan pembagian kelompok biar lebih efektif. Itu mungkin tindak lanjutnya. Baik, luar biasa sekali. Jadi yang saya tangkap tadi dari kegiatan pembelajaran, kemudian metode-metode yang diterapkan oleh Pak Del sendiri dan hambatan yang terjadi kemudian di lapangan, dan sudah ada rencana tindak lanjutnya, menurut saya sudah sangat luar biasa. Oke, oleh sebab itu terima kasih banyak Pak Guru Ya, atas terima kasih. waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama, Iya. Terima kasih, Ibu Pak. Titi. Ya, Ya. semoga sukses ke depannya untuk pembelajaran-pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Ya. Saya pikir demikian untuk percakapan pasca observasi kelas kami. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.